Eh, oke, semuanya, perkenalkan nama saya Dominikus Raja Krisanto, NIM 25116562. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS atau ya enggak tugas sih, lebih ke soal UAS ya. Kita disuruh untuk membuat program foto dari Google Colab. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, untuk langkah yang pertama itu kita harus eh, mendownload template yang sudah dosen kirimkan. Oke, langsung saja kita pencet link yang sudah disediakan. Oke, setelah itu kita harus memindahkan ke salinan drive kita ya. Kita simpan ke salinan drive kita. Oke, setelah kita pindah ke drive kita, maka muncul seperti ini ya. Nah, oke, jangan lupa untuk mengisikan identitas. Oke, yang kedua adalah kita harus menyiapkan satu gambar dari tugas pertemuan ke-12 ya, yang foto jurnalistik kalau nggak salah. Itu satu, kemudian kita harus mendownload bahan yang sudah disediakan oleh dosen. Nah, dosen sudah menyiapkan bahan tersebut, lalu kita harus mendownload di sini ya, HTTPS Drive Google. Nah, ini setelah didownload, saya buka tadi ada dua bahan yang disediakan, yaitu gambar burung dan gambar buah. Lalu kita masukkan ke Drive ya, ke Google Drive. Berarti total foto itu ada tiga ya, dua bahan dari dosen, lalu satu bahan dari saya. Oke, setelah dimasukkan ke Google Drive, lalu kita sambungkan Google Colab dengan Google Drive kita agar kita bisa mengakses foto tersebut. Nah, di sini ada tulisan hubungan, kita hubungkan, lalu kita ke Google, lalu kita ke file ini, kita matikan gambar folder ini dan gambar mata ya. Karena saya sudah, nah sudah saya matikan, lalu muncul tampilan seperti ini ya. Setelah kita jalankan, nanti folder Google Drive kita sudah muncul di sini. Lalu kita bisa mengakses bahan yang sudah kita siapkan ya. Ada tiga. Ada buah, burung, dan sport. Sport ini adalah bahan dari saya sendiri dari tugas pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya juga sudah mencoba eh, mengerjakan ini ya ketujuh perintah ini ya. Nah, seperti ini ya. Saya sudah mengerjakan ini. Mungkin saya akan langsung ke enggak, langsung kita ke copy paste aja biar cepat. Oke. Soal yang pertama itu perintah yang pertama itu kita harus mengimport library CV2 dan patch CV underscore IMShow. Oke, kita copy paste saja. Oke. Nah, setelah sudah kita copy paste, kita jalankan ya. Oke, sudah terbaca. Nah, pada bagian ini saya mengimport library yang digunakan dalam pengolahan digital. Tujuannya adalah untuk menyiapkan semua hal yang dibutuhkan dalam pengolahan citra digital, mulai dari CV2 digunakan untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi gambar. Yang kedua adalah NumPy. NumPy ini digunakan untuk operasi array numerik.
Selanjutnya ada CV2 underscore I'm show. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan gambar di Google Colab ya. Terus yang terakhir ada Matplotlib ya. Matplotlib ini digunakan agar hasil plot langsung muncul ke notebook. Pada bagian ini harus wajib ya dilakukan sebelum memproses gambar. Oke, setelah kita jalankan dan sudah terbaca, kita ke langkah kedua ya. Kita ke perintah berikutnya yaitu membuat variabel untuk membaca ketiga gambar. Oke, langsung kita copy paste saja biar cepat ya. Oke, pada bagian ini saya membuat variabel untuk ketiga gambar yaitu sport, buah, dan burung. Nah, saya menggunakan fungsi CV2 titik imprint. Nah, fungsi ini membaca gambar dalam format BGR atau blue, green, red. Secara default, setiap gambar disimpan ke variabel agar bisa diproses lebih lanjut. Nah, untuk ini ya dari garis miring konten lalu ke titik JPG ini, nah ini tuh didapatkan dari link bahannya, salin jalur ini, kemudian copy paste ke dalam kurung ini ya, ke semua bahan dari bahan sport, buah, dan burung. Langsung saja kita jalankan. Oke ya, ini sudah terbaca ya, sudah terbaca. Kita lanjutkan ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga adalah tampilkan ketiga gambar beserta dimensinya. Nah, mungkin kita bahas eh, variabel ya. Atau gini ya, nggak usah variabel ya, dimensi aja. Dimensi itu bisa terdiri dari tinggi, lebar, dan jumlah channel warna. Pada bagian ini saya menampilkan masing-masing gambar menggunakan CV2 underscore I'm sure ya. Mungkin kita copy paste dulu ya ke yang saya sudah coba tadi. Aduh, bentar. Nah, setelah sudah, nah ini ya tadi saya menggunakan CV2 underscore I'm show untuk menampilkan masing-masing gambar ya ini fungsinya. Dimensi ini mungkin penting ya untuk mengetahui ukuran tipe gambar sebelum diproses lebih lanjut ya. Mungkin, oh ya, saya lupa, PLT titik figur ini bisa dipakai, bisa enggak. Mungkin fungsinya menurut saya ini untuk eh, menyediakan slot foto ya, agar foto itu mungkin rapi. Jika tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa. Saya menggunakan ini karena tugas tugas kemarin tuh menggunakan PLT titik figur ini ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah terbaca ya. Di sini ada dimensinya yaitu tingginya 525 dan panjangnya 394 dan channelnya ada tiga. Di sini juga saya menampilkan caption ya. Foto ini sport, foto ini buah, foto ini adalah burung. Oke, langsung saja kita ke langkah selanjutnya, nomor 4. Kita disuruh mengubah atau konversi ketiga gambar dari BGR menjadi RGB, gray, dan HSV. Kita salin dulu saja, kita copy paste saja ya, biar cepat. Oke, nah nggak usah pakai Google Gemini ya, kayak atau Google Gemini. Nah,
Oke, yang nomor 4 ini, oke, yang pada bagian ini, setiap gambar dikonversi ke tiga model warna yang berbeda ya, menggunakan CV2, CVT ini ya, CV2 titik CVT color. Yang pertama itu ada RGB, ini yang RGB ya, RGB Sport, RGB buah, RGB burung. Nah, RGB ini digunakan agar warna gambar tampil dengan benar saat menggunakan matplotlib. Kemudian ada gray, gray sport, gray buah, gray burung. Nah, ini tuh mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan eh, intensitas cahaya ya. Kemudian ada HSV atau Hue Saturation Value. Nah, ini tuh memisahkan informasi warna hue, kejenuhan warna itu saturation, dan kecerahan yaitu value. Proses ini dilakukan untuk gambar sport, buah, dan burung. Oke, kita coba jalankan. Sudah terbaca ya tanda centang ini, berarti tidak ada yang error. Lanjut saja kita ke langkah kelima. Langkah kelima kita disuruh menampilkan hasil konversi warna gambar dari soal nomor 4 beserta ukuran dimensi. Oke, jangan lupa menambahkan caption juga ya. Oke, langsung saja kita copy paste ya guys ya. Oke. Nah, oke. Langkah kelima ini sudah saya copy paste. Nah, pada bagian ini saya menampilkan hasil konversi warna dari sebelumnya ya, yang nomor 4. Nah, setiap gambar itu ditampilkan dalam bentuk RGB, grayscale, dan HSV. Yang pertama itu disusun menggunakan subplot ya, 3 kali 3 ya, yang ini ya. Nah, subplot. Kemudian yang kedua itu setiap gambar diberikan judul ya. Mungkin ini titel nih judul ya. Sport RGB ini nah itu menjadi judulnya nanti. Kemudian garis koordinat saya hilangkan ya. Nah, kenapa? Karena biar rapi. Ini saya off kan ya, PLT axis ini saya off kan. Kemudian dimensi masing-masing gambar dicetak untuk menunjukkan perbedaan jumlah channel ya. Nah, tujuan tab ini adalah membandingkan tampilan gambar pada berbagai model warna. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi, kita coba jalankan ya. Oke, sudah ya. Nah, untuk pada tulisan ini ya, tulisan ini adalah dimensinya. Kemudian dari satu gambar memiliki tiga gambar warna RGB yang normal, grayscale yang hitam putih, dan yang HSV ini yang gambarnya tidak beraturan ya warnanya. Kayak itu antena rusak itu ya, antena rusak itu. Nah, ini ya, ini saya bikin gini agar rapi saja ini. Biar rapi, yang nonton juga biar nyaman. Saya bikin seperti ini. Oke, langsung saja ya kita ke tahap atau langkah ke-6. Kita disuruh memisahkan channel RGB dan channel HSV ya. Dari soal nomor 4 dan tampilkan gambarnya. Ini dikasih caption kah? Oh ya, dikasih judul ya atau caption ya. Oke, langsung saja kita copy paste ya guys ya. Hmm, panjang sekali ya kodenya. Duh, apa ini? Nah, ini tampilannya nggak ke atas ini. Gimana ini? Hmm, Bentar, ada kendala ya.
Hmm, nggak mau naik ini. Nah, oke. Lalu kita copy paste. Nah, untuk pemisahan channel ini RGB dan HSV pada bagian ini saya memisahkan channel warna menggunakan CV2 split ya guys ya. Oke, CV split ya. Mungkin yang ini ya, CV2 split ini ya. Oke, pada yang bagian pertama RGB dipisahkan menjadi red, green, dan blue dan HSV dipisahkan menjadi hue, saturation, dan value. Setiap channel ditampilkan dalam bentuk grayscale karena setiap channel hanya menyimpan satu informasi intensitas. Tahap ini membantu memahami kontribusi masing-masing channel setiap gambar asli. Langsung saja kita jalankan programnya. Oke, sudah terlihat ya ini gambarnya. Satu gambar ini memiliki ya, 6 gambar yang terdiri tiga dari RGB dan tiga dari HSV. Oh, 6 ya, mohon maaf. Satu, dua, tiga. Oh iya, 6. Oke, ini ya seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sudah ada ininya juga judul atau captionnya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke langkah ketujuh ya, yaitu gabungkan variabel RGB dan variabel HSV dan tampilkan gambarnya. Oke, coba kita copy paste saja langsung di percobaan saya sebelumnya biar cepat ya. Oke. Nah, untuk bagian yang terakhir ini saya menghubungkan kembali channel-channel yang telah dipisahkan menggunakan CV2 merge, merged nih ya. Nah, yang pertama itu channel RGB digabungkan menjadi gambar RGB ya. RGB digabungkan menjadi gambar RGB. Kemudian yang kedua itu ada channel HSV digabungkan kembali menjadi gambar HSV. Hasil penggabungan ini menampilkan bukti bahwa satu, channel yang dipisahkan dapat dikembalikan ke bentuk gambar semula. Yang kedua itu informasi warna tetap terjaga setelah proses split dan merging. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini dia guys. Setelah selesai ya, eh, kita jalankan programnya, hasilnya seperti ini. Tampak yang RGB itu gambarnya normal ya, bagus. Yang HSV malah gambarnya rusak ya. Oke, segitu saja mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil melalui program ini. Yang pertama itu saya eh, mengerti ya, saya bisa belajar cara membaca dan menampilkan gambar digital. Yang kedua itu saya dapat membedakan model warna RGB, grayscale, dan HSV. Kemudian yang ketiga itu proses pemisahan dan penggabungan channel warna. Yang terakhir itu ada hubungan antara channel warna dan visual gambar. Mungkin program ini menunjukkan dasar-dasar penting dalam pengolahan citra digital menggunakan Python dan OpenCV. Nah, mungkin segitu aja ya. Nah, ini untuk tambahan biar saya tidak lupa. Sebelum itu, setelah kita kerjakan semua, jangan lupa ya, ini kita, nah, kita bisa mengakses semuanya ya, agar bisa ini ya.
dosen juga lihat pekerjaan kita. Oke, ya setelah segitu aja ya mungkin. Mohon maaf ketika saya ada salah kata ataupun salah dalam menyampaikan ataupun keliru ya atau tidak benar informasinya yang saya eh, katakan. Saya mohon maaf. Jujur di sini saya juga sedang belajar. Saya bukan lulusan anak IT, SMK, TKJ ataupun RPL. Di sini saya juga sedang belajar ya menggunakan Google Colab dan bahasa Python. Soalnya di semester pertama itu saya hanya belajar C++ dan Visual Studio ya yang diajarkan oleh dosen itu saja. Mungkin ini first experience saya belajar menggunakan Google Lab. Oke, segitu saja. Terima kasih.